Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin nih alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 38. Di video sebelumnya, Han Sungyeon yang telah memasuki public space lantai 21 langsung menuju ke kuil dari God of Verification. Di sana dia hanya bertemu dengan Karnil, utusan dari God of Verification. Han Sungyeon yang ingin bertemu langsung dengan God of Verification ternyata harus memenuhi sebuah syarat, yaitu melewati 4 tantangan yang telah disediakan dari God of Verification. Han Sungyeon sudah sampai tuh di tantangan ketiga, di mana tantangan ini harusnya bisa diselesaikan Han Sungyeon dengan mudah karena dia tuh cuma perlu keluar dari kastil seorang raja jahat. Namun Han Sungyeon memilih jalan yang lebih sulit. Dia itu ngehajar raja jahat tersebut ketika bakal ngeksekusi gadis kecil. Raja ini ternyata terafiliasi dengan Evil God. Makanya saat raja ini kalah, Evil God tuh marah besar pada Han Sungyeon yang membuat raja tersebut menjadi utusan sementara. Raja tadi kemudian berubah menjadi seorang iblis kuno yang jauh lebih jahat. Si raja yang telah berubah menjadi iblis kuno emang sangat marah tuh. Dia selesai dengan menyerap seluruh pasukan yang dia miliki. Sekarang si raja tuh ingin bertarung sendirian karena telah memiliki kekuatan iblis kuno. Kekuatan yang diberikan Evil God ini emang sangat hebat. Tekanan anginnya doang dari pukulan raja ini bahkan bisa ngehancurin tembok batu yang ada di sekitarnya. Si raja tadi tertawa terbahak-bahak karena menurutnya enggak akan ada satu orang pun yang bisa menghentikannya sekarang. Han Sungyeon yang melihat raja ini udah mulai gila, kemudian memperhatikan kondisi sekitar. Para warga tuh telah menangis karena raja yang menghancurkan kota ini sudah menelan korban. Han Sungyeon ngedengar semua tangisan dan teriakan ketakutan di sekitarnya. Ya seperti biasa, Han Sungyeon tuh tentu saja mulai marah banget. Di tengah kemarahan Han Sungyeon, si raja tuh kemudian mulai berceloteh tentang Han Sungyeon. Si raja nggak terima atas gangguan yang telah disebabkan Han Sungyeon. Jadi Han Sungyeon itu harus bersiap ngebayar semuanya dengan nyawa milik Han Sungyeon. Nah, karena Evil God juga marah pada Han Sungyeon, maka Evil God tuh ngubah status raja tadi dari utusan sementara doang jadi utusan resmi. Si raja ini pun berubah menjadi iblis kuno yang sempurna. Nah, Han Sungyeon itu langsung menggunakan juga divine authority miliknya, yaitu deification. Han Sungyeon dalam mode deification itu ngedapetin efek baru guys. Dia udah bisa menggabungkan beberapa divinity untuk dijadikan sebuah combo. Si raja yang udah berubah menjadi iblis kuno tadi bakal jadi percobaan bagi Han Sungyeon. Han Sungyeon tuh mengaktifkan 3 divinity sekaligus, yaitu Transcendence, Death, dan juga Command. Kombinasi ini itu ngebuat setiap perkataan Han Sungyeon menjadi sebuah serangan mematikan. Saat si raja ini menerjang Han Sungyeon tuh cuma berucap terbelah. Di saat itu juga iblis yang dari tadi sombong di depan Han Sungyeon kebelah jadi 2 guys. Ya Han Sungyeon itu emang sangat kuat dengan kombinasi ini, tapi kombonya sia-sia nggak sih? Kalau dipakai one hit doang kayak tadi kan bisa tuh iblisnya disuruh joget dulu baru dibelah. Kan lebih seru. Nah, si raja yang telah binasa tadi itu ternyata masih bisa bicara di momen terakhirnya. Raja ini tuh nggak terima karena Han Sungyeon itu malah bisa ngegunain kekuatan dewa. Ya, Han Sungyeon itu langsung saja ngebales kalau dia emang perwujudan dewa yang enggak akan pernah si raja tersebut temui. Setelah Han Sungyeon menang, Han Sungyeon tuh menyerap jiwa si raja tadi. Raja yang pernah terikat kontrak dengan Evil God ini menambah progres Han Sungyeon menjadi dewa sebanyak 1,4%. Selain itu, Han Sungyeon tuh juga mendapatkan eksklusif power yang menarik yang bernama Demonic Energy Generation. Kekuatan ini itu memungkinkan Han Sungyeon untuk mengkonversi mana menjadi demonic energy. God of Verification yang menonton Han Sungyeon dari alam dewa tentu saja sangat senang. Dia senang karena ekspektasinya pada Han Sungyeon ternyata benar. Han Sungyeon adalah orang yang akan melawan takdir dan ngebuat jalan baru sesuai dengan apa yang Han Sungyeon inginkan. God of Verification tahu kalau semua ini berkat Han Sungyeon yang udah makin kuat. Saking kuatnya, God of Verification tuh bahkan bilang kalau Han Sungyeon udah ada di level bisa menantang lantai 27, padahal dia tuh baru ada di lantai 21. Dari kesenangan God of Verification, tentu saja ada Evil God yang sedang marah besar.
Evil God kemudian muncul dengan incarnation fisik ke hadapan Han Sung-yeon. Dewa ini tuh datang buat ngebacok kalau dia marah pada Han Sung-yeon. Bukan cuma membinasakan si raja tadi, tapi Han Sung-yeon tuh udah ngeganggu Evil God sejak di lantai 2 Giant Tree Maze. Makanya si Evil God ini ngebacot lagi kalau dia akan memastikan kalau Han Sung-yeon dapat siksaan abadi dari Evil God. Han Sung-yeon tentu saja tuh udah capek banget dengan rengekan dari Evil God. Han Sung-yeon langsung ngegunain item bernama Ticket of Banishment. Tiket ini itu adalah milik God of Banishment yang bisa menghilangkan apa saja dari hadapan penggunanya. Han Sung-yeon itu bakal menghilangkan incarnation fisik dari Evil God. Evil God yang gagal turun ke sana tentu makin marah dan nggak menyangka Han Sung-yeon tuh memiliki tiket dari God of Banishment. Tapi Han Sung-yeon tuh nggak peduli dengan kemarahan tersebut. Dia malah ngeprovokasi Evil God lebih jauh. Han Sung-yeon bilang kalau Evil God itu harus pintar-pintar nyari utusan resmi selanjutnya. Jangan kayak tadi, malah ngeberi status utusan resmi pada seorang raja lemah. Han Sung-yeon kemudian menikmati kemarahan Evil God tuh yang berjanji bakal menyelesaikan Han Sung-yeon dengan tangannya sendiri. Han Sung-yeon cuma tersenyum tuh sambil dada-dada dan bilang sampai jumpa pada Evil God. Kekalahan raja yang jadi utusan dari Evil God ini tentu saja sudah membawa kedamaian. Han Sung-yeon tuh didatangi oleh semua warga, termasuk bocah perempuan yang dia selamatkan di awal juga datang buat memeluknya. Semua orang kemudian mendoakan keselamatan Han Sung-yeon. Ya, di momen ini harusnya tuh tercipta sebuah mitos baru untuk Han Sung-yeon. Namun hal itu nggak terjadi. Jadi kepercayaan orang-orang yang diselamatkan Han Sung-yeon dari raja jahat tadi itu bakal disimpan dulu untuk mitos baru yang akan lahir untuk Han Sung-yeon. Setelah semua yang terjadi dengan utusan Evil God, Han Sung-yeon kemudian melanjutkan perjalanan. Dia udah ada di tantangan keempat dari God of Verification. Tempat ini tuh mirip dengan sebuah ruang hampa di mana Han Sung-yeon punya misi untuk ngebuktiin diri pada God of Verification. Nah, tanpa Han Sung-yeon duga, God of Verification tuh sudah ada di sana menunggu Han Sung-yeon. God of Verification tuh memuji Han Sung-yeon karena sesuai dengan ekspektasinya, di mana Han Sung-yeon itu berhasil mengubah takdir orang-orang di tantangan ketiga. Jadi Han Sung-yeon gak perlu membuktikan diri lagi dan God of Verification akan memberi Han Sung-yeon hadiah yang telah dia janjikan. Saat God of Verification akan memberi Han Sung-yeon hadiah, Han Sung-yeon tuh menghentikan God of Verification sejenak. Han Sung-yeon menagih satu hal pada God of Verification, yaitu cerita tentang masa depan Han Sung-yeon. Nah, God of Verification kemudian menyuruh Han Sung-yeon menanyakan apapun yang ingin Han Sung-yeon ketahui. Sebelum Han Sung-yeon bertanya, dia tuh menggunakan exclusive power blocking gaze. Hal ini ngebuat panik Iron Blooded Monarch dan White Crane Swordmaster karena keduanya itu nggak bisa melihat Han Sung-yeon lagi. Han Sung-yeon sengaja melakukan ini karena dia ingin menanyakan hal sensitif pada God of Verification. Han Sung-yeon kemudian menanyakan tentang versi alternatif dirinya di lantai 11. Nah, Han Sung-yeon alternatif ini punya watak lebih kejam karena tega mengorbankan orang lain untuk menjadi lebih kuat. Bahkan bukan cuma di dalam menara, Han Sung-yeon alternatif ini bahkan ngebantai di berbagai dimensi termasuk ngebantai bumi. Jadi Han Sung-yeon tuh ingin tahu kenapa dia bisa melihat versi alternatif yang enggak pernah dia bayangkan. God of Verification tuh bergumam karena enggak menyangka pertanyaan tersebut, tapi dewa ini tentu saja punya jawaban. Han Sung-yeon alternatif tadi ternyata itu terhubung dengan tantangan lantai 27 yang sudah disiapkan oleh menara. Dari God of Verification, tantangan lantai 27 yang akan ditempuh Han Sung-yeon adalah mengalahkan para administrator yang menjalin kontrak dengannya. Han Sung-yeon yang ngedengar hal ini langsung shock. Dia nggak menyangka dua orang yang paling mendukungnya mendaki menara malah harus mati di tangannya sendiri. Han Sung-yeon yang membayangkan muka keduanya langsung terjatuh ke tekanan mental yang enggak pernah dia sangka. Dari apa yang diceritakan oleh God of Verification, Han Sung-yeon tuh mendapat sebuah gambaran jelas tentang tantangan lantai 27 yang akan dia lewati. Iron Blooded Monarch dan White Crane Swordmaster nggak akan melawan dan menyerahkan nyawanya dengan mudah pada Han Sung-yeon. Tantangan ini hanya untuk satu hal, menara ingin memperlihatkan pada Han Sung-yeon bahwa Han Sung-yeon ada di dalam kendali menara. Dari tantangan lantai 27, Han Sung-yeon bakal menerima tekanan mental berat karena nggak bisa menolong dua administrator yang dia sayangi dan terus menyalahkan dirinya. Dari kejadian itulah Han Sung-yeon alternatif yang dilihat Han Sung-yeon di lantai 11 bakal terlahir. Han Sung-yeon alternatif adalah apa yang diimpikan menara, sebuah senjata yang
yang tahu kalau menara mengendalikan semuanya. Bakal jadi anjing penurut. Han Sung-yeon kemudian kembali waras dari bayangan tantangan lantai 27 yang baru saja dialami. God of Verification tuh menggaransi kalau dirinya nggak berbohong karena salah satu divinity dari God of Verification adalah membaca masa depan. Han Sung-yeon kemudian bertanya kenapa God of Verification memberitahu Han Sung-yeon tentang tantangan lantai 27. Simple banget. God of Verification ternyata nggak mau hal itu terjadi. Dewa ini itu mau Han Sung-yeon ngelawan takdir yang telah diberikan oleh menara. Hal ini itu memunculkan notifikasi merah kalau menara marah pada God of Verification. Makanya dewa ini tuh nggak bisa melanjutkan hal yang ingin dia bicarakan. God of Verification itu cuma bilang pada Han Sung-yeon kalau menara sudah menyiapkan tantangan untuk menjadikan Han Sung-yeon anjing penurut. Namun Han Sung-yeon tuh tetap punya kendali buat menghalangi hal tersebut. God of Verification juga menyatakan keyakinannya kalau Han Sung-yeon bisa berjalan di takdir yang berbeda yang telah ditentukan oleh menara. Dengan begini, pertemuan keduanya pun langsung berakhir. Han Sung-yeon dikembalikan ke kuil God of Verification. Han Sung-yeon yang udah bertemu dengan God of Verification ngedapetin item rank triple S- bernama Mirror of Conviction. Selain itu, Han Sung-yeon tuh juga ngedapetin exclusive power, yaitu sebuah peningkatan hadiah yang memungkinkan Han Sung-yeon menaikkan rank hadiah dari tantangan Tower of Trials. Hal ini tuh sebenarnya sangat menguntungkan, tapi Han Sung-yeon tidak terlihat senang karena dia itu masih sangat marah dengan apa yang dikatakan God of Verification. Lantai 27 dari Tower of Trial ternyata disiapkan untuk Han Sung-yeon menyelesaikan dua administrator yang mendukungnya. Di tengah semua kemarahan dan kebingungan yang dirasakan Han Sung-yeon, Dam Chum-woo tuh kemudian muncul. Dam Chum-woo tahu semua hal yang dibicarakan Han Sung-yeon dengan God of Verification. Makanya dia tuh memeluk Han Sung-yeon dan Dam Chum-woo bilang dia akan terus berada di sisi Han Sung-yeon meskipun jalan yang akan mereka lewati adalah jalan yang tragis. Ya, momen ini tentu saja menenangkan bagi Han Sung-yeon. Han Sung-yeon dan Dam Chum-woo yang baru saja keluar dari perasaan yang rumit kemudian dikagetkan tuh dengan teriakan yang begitu keras. Para penjaga dari public space lantai 21 kemudian berdatangan dan ngebawa kucing yang ditemui Han Sung-yeon di gerbang public space. Kucing ini ternyata udah dihajar oleh para penjaga tadi dengan dalih kucing ini tuh berkomplotan dengan Han Sung-yeon buat merampok para penjaga gerbang. Nah, si kucing yang dilemparkan ke hadapan Han Sung-yeon itu mengaku kalau dia udah berusaha maksimal untuk tidak memberitahu para penjaga di mana Han Sung-yeon berada. Tapi si kucing ini lemah. Makanya si kucing tadi meminta maaf pada Han Sung-yeon karena memberitahu para penjaga. Han Sung-yeon tentu saja sangat marah, tapi bukan pada si kucing, melainkan pada para penjaga. Apalagi mood Han Sung-yeon tuh emang udah rusak banget guys, karena dia ingat kalau kejadian semacam ini itu sudah ditentukan oleh menara. Awalnya Han Sung-yeon tuh sempat mau bicara baik-baik pada para penjaga, namun para penjaga ini bilang kalau Han Sung-yeon dan si kucing tadi pantas buat dihukum. Kucing ini pun mengatakan pada Han Sung-yeon buat kabur karena dia udah kalah jumlah. Han Sung-yeon kemudian menyuruh si kucing buat istirahat. Han Sung-yeon yang udah marah dari tadi kemudian menggunakan skill Abyssal Descent miliknya untuk ngesummon ular dari skill tersebut. Selain itu, Han Sung-yeon menggunakan item pemberian si kucing, sebuah gelang bernama Moonlight Cuirass Guard. Jika disuntikkan mana, item ini tuh bisa memberikan shield pada Han Sung-yeon dan kawanannya, bergantung jumlah mana yang diberikan. Dengan begini, persiapan udah selesai. Han Sung-yeon, Dam Chum-woo dan ular Aegis-nya akan menghancurkan apapun yang telah direncanakan menara lewat para penjaga yang ada di hadapan mereka. Ya, kita beri dulu nih waktu para penjaga tadi buat bernapas dalam-dalam sebelum mereka dihajar oleh Han Sung-yeon. Buat sekarang kita udahan dulu guys, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banget yang udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.